Makanya kalau kita boleh mengambil peristiwa ini menjadi sebuah kebaikan, boleh. Kalau kita merasa ada sesuatu yang berat pada salah satu syariat Allah, boleh kita ngomong sama Allah, ya Allah, ada satu syariat yang ternyata begitu berat untuk saya. Tolong saya ya Allah untuk dimampukan mengamalkan syariat ini. Dan masing-masing dari kita itu memiliki beragam posisi di hadapan syariat yang beda-beda. Ada di antara kita yang ternyata kalau dia berhadapan dengan jabatan, dia itu merasa berat gitu. Kenapa? Nafsunya untuk mendapatkan jabatan itu besar sekali. Ya minta sama Allah, ya Allah, saya ini kalau sudah berhadapan dengan jabatan, saya itu lemah. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Maka ini yang menjadi sebuah PR besar untuk kita. Mintalah kepada Allah supaya kita diberikan kebersihan hati. Semakin bersih hati kita, semakin gampang urusan hisab kita. Semakin bening jiwa kita, semakin kita akan mendapatkan salah satu sifat yang Allah cintai dari kehidupan para sahabat. Dan itu adalah ruhama'u bainahum. Sesungguhnya para sahabat itu penuh cinta kasih di antara sesama orang-orang yang beriman. Semoga setiap guru yang mengajarkan di Masjid Baitur Rahman memiliki semangat bersaudara lebih besar daripada hanya semangatnya mengajarkan fikih atau tafsirnya. Semoga setiap para ustadz yang isi di sini menyadari pentingnya bahwasanya berjamaah hanya satu jamaah di satu masjid itu lebih dicintai daripada dia akhirnya menjadi pecah belah dan menjadi dua kubu di dalam satu masjid. Sudah terlalu banyak kita mendapati masjid akhirnya terpecah menjadi dua kubu. Sudah terlalu sering kita mendengarkan kisah bagaimana masjid itu ketika sesama jamaah menghadap kepada Allah di dalam sholatnya 5 kali di dalam satu harinya, tapi ternyata ada hati yang dingin dan saling membelakangi ketika terjadi di antara sebagian urusan kaum musliminnya. Itulah yang menjadikan saya tidak pernah lelah, tidak pernah bosan ngajak kepada seluruh jamaah, terutama di Masjid Baitur Rahman ini, semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah keselamatan urusan hati kita terhadap urusan kaum muslimin. Dan kita mendoakan setiap para guru yang mengajar di Baitur Rahman itu juga memiliki komitmen yang sama. Saya tidak bisa bayangin Pak, kalau ada guru, ada ustadz di satu masjid, tapi ternyata ustadz ini tidak mau sama ketemu ustadz yang lainnya, hanya gara-gara memiliki 1-2 perbedaan di dalam memilih ijtihad. Tidak mau berjumpa, tidak mau bertemu, tapi ngajar di masjid yang sama, jamaahnya kurang lebih sama. Nah, itu menjadi musibah kalau sudah terjadi hasad di antara sesama dai. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa kita terhadap sebagian urusan kaum muslimin. Mungkin selama ini kita pernah memiliki hasad dan sebagainya. Semoga Allah mengampuni karena kita masih punya waktu untuk selalu bertaubat kepada Allah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh apapun yang Allah berikan kepada kita. Kalaupun ada di antara kita yang masih sulit untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka lihatlah orang-orang yang hari ini masih berjibaku dengan hutangnya ratusan juta dan miliar, yang sampai menjadikan tidak pernah tenang di waktu siang dan tidak pernah nyenyak di waktu malam. Maka setidaknya dengan kita melihat itu, kita bisa bersyukur. Kalau ada di antara hati kita yang masih sulit untuk bersyukur kepada Allah, mari kita perhatikan orang-orang yang ada di dalam rumah sakit, berjuang dan berjibaku menghadapi penyakitnya mereka. Mereka merindukan duduk di masjid, mereka merindukan zikir, mereka merindukan datang tepat waktu ketika sholat, dan itu menjadikan kita bisa menambah kesyukuran kita. Kalau ada di antara kita masih sulit untuk bersyukur, lihat Pak, kita habis subuh masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk mendengarkan ilmu, padahal kita keluar aja dari komplek, ada ratusan orang yang sedang berjibaku untuk mengambil materi ketika mengantarkan barang hanya untuk mendapatkan untung 10-20 ribu. Itulah yang menjadikan kita, Allah itu selalu memberikan kepada kita alasan untuk kita gampang bersyukur. Dan orang yang beriman itu simple. Orang beriman itu bukan hanya terlihat pada waktu dia sholat.
Orang yang beriman itu bukan hanya kelihatan ketika dia tahajud, tapi orang yang beriman itu adalah mereka tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Memang hidup kita tidak lepas dari ujian. Memang hidup kita tidak pernah lepas dari problematika. Ya wajar, memang hidup dijadikan ada problem, dijadikan ada masalah, supaya kita selalu meminta pertolongan kepada Allah. Tapi setidaknya dengan kita selalu melihat kondisi dan keadaan di sekitar kita, itulah yang menjadikan kita semoga dimudahkan untuk bersyukur kepada Allah. Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim, Allah itu kalau senang sama hati manusia, Allah jadikan hati manusia itu mampu berpikir pada sesuatu yang membuat dia bersyukur kepada Allah. Jadi kalau Allah itu senang kepada hatinya manusia, dijadikan hatinya dia itu gampang untuk melihat sesuatu yang membuat dia bersyukur. Ya, sebagaimana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ketika melihat semut sudah cukup bagaimana beliau bersyukur kepada Allah. Bagaimana kalau hati kita disentuh sama Allah, dijadikan hati kita itu mudah memikirkan sesuatu yang membuat kita selalu mampu khusyuk mengatakan Alhamdulillah. Inilah yang menjadi soal di dalam kehidupan kita. Kita ini tidak kurang rezeki, tapi kita ini kurang di dalam memberikan makna kesyukuran pada setiap rezeki yang pernah kita dapatkan dari Allah. Makanya saya pernah kagum ya Pak. Dulu saya pernah dalam perjalanan ke Jogja. Lalu ada tukang ngamen. Ada tukang ngamen, ibu-ibu. Ngamennya itu pakai tepuk tangan dengan kedua tangannya. Maka saya pada saat itu memberikan uang kepada beliau. Maaf, kalau masalah pengamen, saya termasuk yang masih memilih pendapat memberikan kepada pengamen. Kenapa saya tetap ngasih kepada pengamen? Padahal dalam hukum fikih yang saya ambil, musik itu haram. Karena 3 pertimbangan. 1, jangan menilai hukumnya pengamen sama dengan kita. Jangan menilai sepatu orang dengan ukuran kita. Kalau saya paham, tapi saya tidak bisa memaksa bahwasanya semua pengamen itu paham terhadap hukum itu. Yang kedua, bisa jadi pengamen itu memilih pekerjaan profesi sebagai pengamen merupakan pilihan yang paling ringan di antara banyak pilihan opsi yang pernah datang kepadanya. Mungkin pernah ditawari jambret, mungkin pernah ditawari pembegal, mungkin pernah ditawari pencopet, tapi dia memilih yang paling ringan. Yang ketiga alasannya, kenapa tetap ngasih kepada pengamen? Ya kita berharap semoga apa yang saya dan kita berikan kepada pengamen bisa menjadi sebab keberkahan untuk kehidupan dia dengan bertambahnya ilmu di masa mendatang. Oleh karenanya saya ngasih Pak. Maaf ya saya sampaikan, saya cuma ngasih 10.000. Ibu-ibu itu ketika mendapati 10.000 itu, beliau kaget. Lalu beliau mengatakan, ini kebanyakan Pak. Ya, saya bilang itu enggak. Saya enggak punya susuk. Tahu susuk ya? Bukan yang ditaruh di sini. Susuk itu kembalian. Saya enggak punya susuk. Saya enggak punya kembalian. Saya bilang enggak usah kembalian Bu. Bener ini Pak. Iya, enggak kebanyakan. Enggak Bu, bismillah. Saat itu lampu sudah hijau, saya jalan. Saya di spion Pak, melihat bagaimana ibu itu mencium uang 10.000. Jangan tanya ya, hukum fikihnya nyium uang kayak apa, bukan itu maksudnya. Tapi yang kita ambil menjadi sebuah pelajaran itu ternyata Allah memberikan kepada beliau sebuah hati yang gampang bersyukur. Walaupun cuma 10.000, itu pun sudah cukup menjadi alasan besar bagi beliau untuk bersyukur kepada Allah. Maaf ya, kita ini kadang-kadang di kantong kita ada 50.000, kita biasa. Kadang-kadang di kantong kita ada 200.000, kita biasa aja. Kadang-kadang di kantong kita ini ada 500.000 belum di rekening kita. Mungkin ya, mungkin ada 30 miliar, 40 miliar, tapi kita tampak biasa. Nah kita khawatir kalau kita nggak melatih setiap waktu sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya Allah kalau memilih hati, Allah jadikan hati yang Allah pilih itu gampang untuk melihat sesuatu yang menjadikan dia bersyukur. Dan inilah yang menjadikan kita khawatir. Kalaulah uang yang kita miliki, uang merah yang ada di dalam kantong kita, tapi kita merasa tidak bersyukur karena baru 100.000, nah kita khawatir. Jangan-jangan hati kita belum dipilih oleh Allah untuk bersyukur kepadanya.
Mari kita belajar, Pak. Hikmah itu kita bisa temukan dari mana saja. Peristiwa yang saya lihat dari tukang ngamen, seorang ibu, itu hikmah namanya. Hikmah itu barang hilang bagi orang yang beriman, dan kita bisa menemukannya dari mana saja. Kita belajar dari tukang ngamen, seorang ibu di daerah Jogja. Pada perempatan lampu di jalan, 10.000 sudah cukup baginya untuk betul-betul bersyukur. Diciumin uang itu. Mungkin setelah itu juga di pinggir jalan mungkin dia bersyukur berkali-kali sama Allah. Padahal kita 5.000, 10.000, 100.000, kadang-kadang malah kita diam seakan-akan belum bersyukur kepada Allah, karena terlalu besar definisi nikmat yang menjadikan kita baru bisa bersyukur. Kalau sudah dapat 100 juta baru kita syukur, kalau sudah dapat 300 juta baru kita bersyukur. Semoga Allah menjaga kita dari sifat hati yang tidak dipilih oleh Allah untuk bersyukur kepadanya. Semoga setiap motor kita, semoga setiap sepeda kita, semoga makanan yang ada di dapur kita selalu menjadikan kita, saya bersyukur ya Allah atas apa yang Kau berikan kepada kehidupan kami. Nah, inilah yang menjadikan kita bersyukur. Makanya akhirnya para ulama mengatakan ada sebuah perbandingan. Kamu mendapatkan harta yang banyak tapi kamu syukuri, jauh lebih baik daripada kamu mendapatkan harta tapi kamu tidak mampu bersyukur. Semoga setiap apa yang Allah berikan kepada kita selalu menjadikan kita bersyukur. Amin. Seluruh jamaah bapak dan ibu, yang semoga kita senantiasa dijadikan keluarga. Ada 4 perkara, kalau kita belajar dari doanya Nabi SAW, 4 perkara ini harus kita enyapkan dan hilangkan pada kehidupan kita. Kehidupan kita tidak akan lapang dan tidak akan bahagia selama 4 perkara ini ada pada kehidupan kita. Kalau 4 perkara ini masih nempel pada kehidupan manusia dimanapun dia berada, maka dia tidak akan bahagia. Hatinya tidak akan lapang, jiwanya tidak akan bersih selama 4 perkara ini masih dia miliki pada kehidupan. Apa 4 perkara yang bisa membuat rumit kehidupan kita? Dan seluruh masalah kehidupan manusia itu selalu ada kaitannya dengan 4 perkara ini. Kalau tidak yang pertama ya yang kedua, kalau tidak yang kedua yang ketiga, kalau tidak yang ketiga yang keempat. Apa perkara yang betul-betul membuat rumit dan berantakan kehidupan kita? Dan itu dituangkan oleh Nabi ketika Nabi itu berdoa semoga beliau terhindar dari 4 perkara ini, sekaligus pula mengajarkan kepada kita. Maka ini termaktub dalam salah satu doa yang sangat terkenal yang sering pula kita lafadzkan, sering pula kita ucapkan. Nabi itu berdoa ketika meminta perlindungan kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma wa nafsin la tashba. Nabi itu berlindung diri dari 4 perkara. 1, beliau berlindung diri dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, hati yang tidak pernah khusyuk. Hatinya itu jasadnya di mana, pikirannya ada di mana. Yang ketiga, yaitu dari doa yang tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Dan yang keempat, beliau meminta perlindungan supaya beliau diberikan perlindungan dari nafsu yang tidak pernah merasa kenyang. Kita kalau memperhatikan 4 doa ini yang diucapkan, nah, bisa nggak dibawa dulu? Kalau kita memperhatikan doa ini, maka doa ini memiliki kaitan erat pada kehidupan manusia. Karena apa? Tidak ada masalah yang ada pada kehidupan manusia selalu kecuali berkaitan dengan 4 perkara ini kalau kita perhatikan secara seksama. Contoh, sekarang orang gampang berzina, berselingkuh. Bahkan kita mendapati katanya, sekarang lagi musim perselingkuhan. Musim kok perselingkuhan? Musim itu duren gitu ya. Kayak lebih enak. Kalaulah terjadi begitu gampangnya laki-laki dan perempuan berzina, apa hubungannya dan apa kaitannya? Kaitannya adalah dari nafsu yang tidak pernah kenyang ketika tidak mencukupkan dari perkara yang halal. Kita juga pernah dikagetkan dengan musim korupsi. Tidaklah terjadi korupsi kecuali kaitannya dengan nafsu yang tidak pernah kenyang. Kita mendapati tentang bagaimana
terjadinya masalah dalam kehidupan kita, ada kaitannya tentang doa kita yang tidak dikabulkan oleh Allah, sampai akhirnya masalah kita berlarut-larut. Berapa banyak orang yang mereka terlilit utang, mereka berdoa, tapi ternyata doa mereka tidak terdengar oleh Allah, sampai akhirnya menjadi pemicu masalah pada kehidupan mereka, sampai mereka sebagian ada yang mati bunuh diri. Bahkan hari ini yang sedang viral di Jakarta, korban pinjol sudah mencapai angka di atas 1 triliun. Masya Allah Pak, yang terlilit masalah pinjol Pak. Maka bisa jadi itu ada kaitannya dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Mereka sebagian sudah tahu bahwasanya itu riba, tapi tetap mengambil uang riba. Yang kedua, bisa jadi mereka berdoa supaya mereka segera membayar utang, tapi doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah. Kita mendapati ada banyak orang hari ini kena mental illness. Mental illness, sebagaimana riset dari Kementerian Kesehatan sudah mencapai angka 23 juta, depresi dan frustasi. Ada kaitannya dengan hati yang tidak pernah khusyuk. Jadi betul, kalau Rasulullah itu memilih 4, maka Rasulullah memilih 4 bukan hanya karena terfikir langsung beliau berdoa. Tapi ketika Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma wa nafsin la tashba, itu karena betul-betul beliau adalah orang yang paling paham tentang kehidupan, dan tidak ada orang yang paling paham tentang hakikat kehidupan kecuali adalah Rasulullah. Lah inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti, oh, salah satu di antara problematika besar dalam kehidupan yang kalau kita tidak menghilangkannya, itu akan menjadi bertubi-tubi masalah pada kehidupan kita, yaitu adalah doa yang tidak terdengar dan tidak diistijabah oleh Allah. Ini loh yang menjadikan kita, kenapa kita harus mempelajari tentang doa? Kenapa kita menghadirkan kembali dan mengaktualisasi kembali tentang doa? Padahal doa merupakan satu pelajaran yang sudah kita peroleh semenjak kita kecil, dan sudah diajarkan orang tua kita dan guru TPA kita semenjak kita di bangku SD. Tapi kenapa kita harus belajar kembali doa? Dan kenapa setiap para ulama terdahulu dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, mereka semuanya memiliki buku fikih tentang masalah doa dan memiliki karangan tentang doa? Yo, karena ketika kita memperhatikan doa, separuh kehidupan kita selesai. Kalau kita sudah memperhatikan bagaimana doa kita bisa dikabulkan oleh Allah. Coba Pak, kalau ada ibu doanya sudah mustajab, bukankah yang paling bahagia anaknya? Kalau ada seorang suami doanya mustajab, bukankah yang paling bahagia itu istrinya? Kalau ada seorang anak mendapati doanya mustajab, bukankah orang tuanya menjadi orang tua yang paling bahagia setiap dia berdoa Rabbi firli wali walidayya, langsung nembus kepada orang tuanya? Maka itulah yang menjadikan kita faham kenapa doa disebut sebagian inti dari kehidupan ibadah. Bahkan Rasulullah mengatakan ad-doa'u mukhul ibadah, doa itu intinya ibadah. Karena separuh kehidupan kita itu berkaitan dan berhajat kepada doa. Makanya setiap apapun yang kita jumpai pada kehidupan kita ada doanya. Sampai urusan membuka pintu masjid, sampai urusan menutup pintu masjid, sampai urusan ketika kita ke kamar mandi, sampai urusan kita mendatangi istri kita pada waktu syahwat sedang memuncak di ubun-ubun kepala seorang suami, maka itu pun ada doanya. Karena apa? Kalau kita Pak, hubungan langit kita kepada Allah sudah lancar, apa yang menjadi problem pada kehidupan kita? Tidak akan membahayakan problem apapun yang dijumpai selama doa kita menjadi doa yang selalu dikabulkan oleh Allah. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya memiliki kembali alasan kenapa kita harus bersyukur kepada Allah. Karena kenapa kita harus memahami kembali tentang doa? Ya karena doa itu separuh kehidupan kita, dan kalau doa kita sudah mustajab, enak kehidupan kita. Ngelihat anak mendoakan, selesai Pak. Anak akan mendapatkan keberkahan. Berapa banyak kehidupan anak mendapatkan keberkahan pada kehidupannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena linknya, bukan karena circle-nya, tapi doanya seorang ibu. Ketika doanya ibu itu didengarkan oleh Allah. Makanya akhirnya 4 ini loh yang harus diperhatikan. Kalau ilmu kamu bermanfaat, kalau doa kamu dikabulkan oleh Allah, kalau nafsu kamu dibantu oleh Allah untuk dikendalikan, lalu doa kamu diistijabah oleh Allah, selesai.
kita akan mendapatkan kelapangan pada kehidupan. Lah itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami, kita mempelajari kembali tentang doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, terutama fokus perhatian kita kepada doa yang dimulai pada kata Rabbana. Karena doa Rabbana itu menunjukkan betul kedekatan antara yang meminta kepada yang diminta, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang akan menuju kepada pembahasan yang kedua. Pembahasan doa Rabbana yang ada pada surat Al-Baqarah 286. Pada pertemuan yang kemarin kita membahas bagaimana kita menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Dari wajahnya bapak-bapak kelihatannya sudah hafal surat Al-Baqarah insyaallah. Aminnya pelan-pelan banget ya. Karena keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Baqarah sangatlah besar sekali. Kita tentunya mengetahui yang menjadikan surat Al-Baqarah memiliki keutamaan yang begitu besar pada kehidupan Al-Quran. Di dalam kalamnya Allah dan firman-Nya Allah, ya karena di dalam surat Al-Baqarah, di dalamnya ada ayat kursi, dan di dalamnya ada 2 ayat yang terakhir yang Allah turunkan, memiliki keutamaan dahsyat yang tidak bisa diwakili oleh ayat-ayat yang lainnya. Ya, makanya kalau kita tidak mampu sholat tahajud, bacalah 2 ayat yang terakhir pada surat Al-Baqarah. Maka pahala sholat tahajud kita diwakili dengan kita membaca 2 ayat yang terakhir pada surat Al-Baqarah. Kalau memang kita merasa tidak mampu bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Moga-moga bapak-bapak sudah mengamalkan selama sepekan ini. Ya, berarti yang sudah mengamalkan berarti selama sepekan ini tidak sholat tahajud. Bukan berarti yang membaca 2 ayat yang terakhir dia tidak tahajud. Bacalah sebelum tidur. Kalaupun nanti kita terlelap di dalam tidurnya, maka sesungguhnya ketika bangun waktu subuh, membaca 2 ayat yang terakhir pada surat Al-Baqarah sudah memberikan pahala sholat tahajud untuk kita walaupun kita dalam kondisi tidur. Sekarang mari kita masuk kepada pembahasan part yang kedua. Kita membahas surat Al-Baqarah 286 ketika seorang mukmin dikondisikan oleh Allah untuk berdoa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Maka sesungguhnya ayat ini tidak akan bisa dipahami secara utuh kalau kita tidak melihat pada surat Al-Baqarah 284. Karena ayat 286 yang kita pelajari hari ini sangat erat berkaitan dengan ayat yang ada pada surat Al-Baqarah 284. Jadi sebelum kita membaca dan membahas Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, kita harus membaca 284. Pada ayat 284 Allah menyampaikan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat 284 Allah turunkan ini lebih dulu daripada 285 dan 286. Allah menyampaikan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi miliknya Allah. Apa yang jika kamu melahirkan atau kamu memperlihatkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, maka sesungguhnya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu pada perbuatan itu. Jadi pada ayat 284 itu Allah memberikan kepada kita sebuah hukum dan syariat. Apa yang kalian ucapkan atau apa yang kalian batin di dalam hati, itu semuanya nanti dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Ya. Apa yang kalian pikirkan di dalam hati dan pikiran itu pun nanti akan ditanyain oleh Allah. Maka Allah mengampuni siapapun yang Allah kehendaki dan menyiksa siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini ayat 284 ketika turun. Ketika surat Al-Baqarah 284 diturunkan oleh Allah, falamma nazalat hadhil ayah ila nabi, ketika ayat ini turun kepada Nabi, maka ayat ini dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabat, karena tidaklah satu ayat yang turun kecuali Nabi metodenya langsung menyampaikan kepada para sahabat. Ketika ayat ini diturunkan, para sahabat itu merasa berat, Pak. Gimana tidak merasa berat? Ternyata
yang difikirkan pun betul-betul nanti akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah, dan itu perkara yang berat. Maka akhirnya para sahabat itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang kepada Nabi, mereka bercerita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kulifna minal a'mal manutik. Ya Rasulullah, kami ini dikasih amal yang mampu kami lakukan. Kami sholat, kami puasa, wasyam, wal jihad, kami juga berjihad, kami juga sedekah. Kalau mampu kami lakukan, kami pasti kerjakan ya Rasulullah. Ketika Allah memberikan perintah kami sholat, kami sholat. Memberikan perintah kami untuk puasa, kami puasa. Memberikan perintah kami untuk jihad, kami jihad. Dan memberikan perintah untuk kami sedekah, kami sedekah. Tapi ketika Allah menurunkan ayat, yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalau ayat ini, ya Allah ya Rasulullah, berat sekali ya Rasulullah. Kalau apa yang terlintas di pikiran kami pun langsung dihisap oleh Allah. Kami tidak bisa bayangkan kalau apapun yang terlintas di pikiran kami itu langsung dihisap oleh Allah. Kami tidak kuat ya Rasulullah. Maka pada saat Rasulullah mendapatkan curhatan yang disampaikan para sahabat ketika datang kepada Rasulullah, ingat, para sahabat ini bukan menolak sebagaimana Yahudi sebenarnya. Para sahabat ini menyampaikan kepada Rasulullah sebagai bentuk kejujuran mereka kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi mereka mengakui, ya Rasulullah, ini berat untuk kami. Makanya kalau kita boleh mengambil peristiwa ini menjadi sebuah kebaikan, boleh. Kalau kita merasa ada sesuatu yang berat pada salah satu syariat Allah, boleh kita ngomong sama Allah, ya Allah, ada satu syariat yang ternyata begitu berat untuk saya. Tolong saya ya Allah untuk dimampukan mengamalkan syariat ini. Dan masing-masing dari kita itu memiliki beragam posisi di hadapan syariat yang beda-beda. Ada di antara kita yang ternyata kalau dia berhadapan dengan jabatan, dia itu merasa berat gitu. Kenapa? Nafsunya untuk mendapatkan jabatan itu besar sekali. Ya minta sama Allah, ya Allah, saya ini kalau sudah berhadapan dengan jabatan, saya itu lemah. Tolong kuatkan saya ya Allah. Ada di antara kita yang diuji oleh Allah dengan syariat birrul walidain ketika berbakti kepada orang tua. Karena apa? Mungkin pengalaman hidupnya ketika dia menjadi anak mendapatkan luka pengasuhan, inner child, yang kemudian ternyata tidak selesai dan tidak terselesaikan. Akhirnya kalau dia mendapatkan ayat menerangkan tentang birrul walidain, hatinya itu bergemuruh, Pak. Lalu bisa jadi dia komentar, Ustadznya tidak ngerti bagaimana orang tua saya dulu ketika membesarkan saya sih. Ustadz sih enak aja ngomong berbakti. Ustadz nggak ngelewatin apa yang saya lewatin. Kalau ada di antara kita yang diuji dengan syariat untuk birrul walidain karena luka pengasuhan, boleh minta kepada Allah, jujur kepadanya, ya Allah, saya ini berat kalau sudah mendengar ayat yang memerintahkan birrul walidain karena pengalaman dan kehidupan pahit yang saya lewati bersama dengan kedua bapak ibu saya. Ada di antara kita yang mungkin diuji dengan sebuah syariat betapa sulitnya kita menjaga diri dari fitnah wanita. Ibarat kata, kalau kata orang luar, ngelihat perempuan cakep dikit pusing kepalanya. Ya. Maka mintalah kepada Allah syariat. Ya Allah, mintalah kepada Allah kekuatan. Ya Allah, sesungguhnya saya mendapati diri saya begitu lemah menghadapi fitnah ini. Minta sama Allah. Ketika para sahabat diturunkan surat Al-Baqarah 284. Pak Adnan senyum-senyum ini. Saya malah mikir, ini Pak Adnan nih di posisi yang mana? Tes. Maka ketika kita mendapati peristiwa ini pernah terjadi kepada para sahabat, kita boleh untuk mengambil sebuah sikap. Oh, berarti kalau kita ada yang lemah terhadap beberapa syariat ketika belum mampu untuk melakukan dan mengerjakan, jujur aja sama Allah.
kejujuran kita kepada Allah bisa menjadi sebab Allah merahmati dan Allah memberikan kepada kita kekuatan. Emang bisa langsung Ustaz? Bisa Pak. Kalau Allah sudah berkehendak itu bisa. Bahkan perkara yang digandrungi pada perkara dosa, kalau Allah sudah berkehendak menjadi perkara yang paling dibenci setelah dia itu betul-betul mendapatkan rahmat dari Allah. Dan bagi Allah itu mudah. Coba mari kita belajar betapa cepatnya Allah itu membolak-balikkan hati manusia kalau Allah berkehendak. Ada pemuda Pak, datang kepada Nabi. Ini pemuda flamboyan, seorang sahabat, senangnya itu sama perempuan. Dan dia memiliki paras yang cukup lumayan, disenangi banyak perempuan. Hobinya zina Pak, hobi zina. Lalu datang kepada Nabi, lalu mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya itu, dia belum memanggil Rasulullah, dia belum masuk Islam. Ya Muhammad, saya itu tertarik banget dengan Islam, karena Islam itu hak, Islam itu benar. Jadi walaupun framing dan Islamophobia dibangun oleh masyarakat Mekah kepada Rasulullah, maka pemuda ini tahu Islam itu benar. Saya ingin masuk Islam ya Rasulullah, ya Muhammad, tapi saya ingin dikasih pengecualian. Pengecualiannya adalah izinkan saya berzina. Saya tidak bisa hidup tanpa zina. Datang lagi Pak ya. Bapak diuji oleh Allah syariat yang mana? Maka sahabat ini datang kepada Rasulullah. Maka orang pemuda ini datang kepada Nabi lalu mengatakan, ya Muhammad, saya ingin masuk Islam, tapi saya itu senang sekali berzina. Kasih saya izin, idzan li. Kasih izin saya untuk berzina. Tapi saya tetap akan menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan sedekah, saya jalankan, jihad pun saya jalankan. Cuma izinkan saya berzina, insyaallah. Maka Rasulullah SAW memiliki cara dan metode yang sangat luar biasa. Nabi tidak menyebutkan ayat. Di sini kita paham ya Pak. Kalau menyampaikan kebenaran itu tidak selalu melulu harus serius. Nabi tidak mengatakan sini kamu. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nur. Allah menyampaikan di dalam surat itu. Enggak. Nabi menyampaikan pemaparan yang sangat istimewa, sekaligus pula menjadi pelajaran bagi setiap orang yang menyampaikan kebenaran. Nabi berkata dalam bentuk analogi yang sederhana. Nabi bertanya kepada pemuda flamboyan ini, kamu punya ibu? Kamu punya saudari perempuan? Punya. Kalau kamu nanti punya anak perempuan, mau nggak kalau anak perempuanmu, saudari perempuanmu, lalu ibumu dizinai sama orang? Lalu pemuda flamboyan ini mengatakan, kalau ada yang menzinai mereka, saya bunuh mereka yang menzinai orang-orang yang saya cintai. Rasulullah lalu menggunakan kalimat sederhana, dibalik sama Nabi. Sebagaimana kamu marah adik perempuanmu, ibumu dizinai sama orang, orang lain pun marah kalau orang yang mereka cintai kamu zinai. Perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah itu bernas, nancep, kalau bahasa anak sekarang majel. Langsung pada saat itu pemuda flamboyan itu langsung meraih tangannya Rasulullah, dia bersyahadat masuk Islam. Yang menarik adalah pernyataannya setelah masuk Islam. Lihat pernyataannya Pak. Pernyataannya adalah, ketika aku sebelum ketemu Muhammad Rasulullah, sebelum masuk Islam, tidak ada perkara yang paling aku cintai di atas muka bumi ini kecuali zina. Ibarat kata Pak, pemuda flamboyan itu seakan-akan mengatakan gak apa-apa miskin selama masih bisa zina. Tapi setelah ketemu Rasulullah SAW,
Tidak sampai 5 menit kalimat yang disampaikan Nabi dalam pemaparan itu tidak sampai 1 jam Pak, kayak belajar sampai surut. Nggak sampai 5 menit kalimat itu disampaikan oleh Nabi. Lalu setelah ketemu Rasulullah diajak ngobrol tidak sampai 5 menit oleh Rasulullah, langsung pemuda itu masuk Islam, lalu berkata, dan tidak ada perkara yang paling aku benci setelah aku masuk Islam kecuali perzinahan, dan aku akan perangi perzinahan di sepanjang sisa kehidupanku. Artinya Allah itu gampang membolak-balik. Yang terpenting jujur aja, jangan ditutup-tutupi sama Allah itu. Karena ada yang bisa kita tutupi kepada Allah. Ada yang lemah masalah jabatan, lapor jujur sama Allah. Saya tuh kalau masalah jabatan lemah ya Allah, kuatkan saya dalam masalah ini ya Allah. Saya itu ya Allah dalam masalah birrul walidain lemah ya Allah, kuatkan saya kalau birrul walidain itu. Ada di antara mungkin perempuan, saya itu lemah kalau sudah berbakti sama suami saya, kuatkan saya kalau berbakti kepada orang tua saya. Saya itu lemah kalau sudah menghadapi fitnah perempuan ya Allah, maka tegarkan hati saya dan cukupkan saya dengan yang halal ya Allah. Itu merupakan salah satu di antara hal yang bisa kita lakukan. Yang terpenting tahu kelemahannya kita apa. Tapi tidak usah kita coba-coba nanya sama yang lain, antum lemahnya syariat itu yang mana, tidak usah nanya. Karena itu urusan pribadi seseorang. Kita kembali ke tadi. Maka ketika Rasulullah mendapati para sahabat jujur, menilai surat Al-Baqarah 284 itu berat untuk mereka, maka akhirnya Rasulullah SAW itu tegas memberikan peringatan untuk mereka. Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina. Kamu mau ya kalian itu meniru perilakunya orang Yahudi dan Nasrani yang ketika turun kepada mereka ayat lalu mereka mengatakan sami'na wa asaina, yaitu adalah sami'na wa asaina adalah kami dengar dan kami membantahnya. Sudah katakan sami'na wa ata'na, walaupun ayat itu berat kata Rasulullah saat itu, sudah katakan sami'na wa ata'na, sudah kami dengar ya Allah dan kami taat kepadanya. Maka akhirnya para sahabat pun juga akhirnya karena patuh sama Rasulullah dan mereka tidak pernah memiliki pembangkangan kepada baginda Nabi, mereka pun akhirnya berkata sami'na wa ata'na hadhil ayah. Kalau begitu ya Allah kami dengar dan kami taat ayat ini ya Allah. Kalau memang engkau memerintahkan kepada kami untuk taat kepada ayat ini, itu Masya Allah. Jadi para sahabat itu betul-betul takzimnya kepada Rasulullah, bukan rekayasa dan bukan lip service. Lalu Nabi mengatakan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalau kalian sudah mengucapkan sami'na wa ata'na, ghufranaka, ucapkanlah ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah kami meminta ampunan dan hanya kepada engkau kami akan kembali. Sudah para sahabat langsung mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu yang diucapkan oleh para sahabat. Maka setelah para sahabat itu mengucapkan tersebut, maka Allah yang mengerti tentang kondisinya para sahabat. Allah yang paham. Udah, enggak ada. Cek. Allah yang mengerti. Maka akhirnya Allah setelah mendapati para sahabat itu merasa berat, dan memang para sahabat itu jujur Pak. Jadi ketika kejujuran para sahabat itu mengatakan kami merasa berat, Allah itu merahmati. Itu yang tadi saya sampaikan pelajarannya. Jadi kalau kita punya sisi kelemahan satu syariat itu jujur aja sama Allah. Karena para sahabat pernah jujur sama Allah ketika menyampaikan kepada baginda Nabi, ayat 24 ini berat bagi kami ya Rasulullah. Kejujuran hati mereka mengatakan bahwasanya 284 itu berat untuk mereka, didengarkan oleh Allah Pak. Karena kita punya Rabb yang menyayangi kita lebih daripada siapapun orang tua ketika menyayangi anak. Maka Allah tampakkan sifat kasih sayangnya kepada para sahabat itu. Allah turunkanlah itu 285, 286. Bukan hanya Allah turunkan menghapuskan 284, tetapi Allah turunkan sekaligus pula untuk memberi dan sekaligus pula diberikan keutamaan pada 2 ayat yang terakhir itu. Makanya ternyata amana rasul bima ilaihi min rabbih min ulul amana bil wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusuli wa qalu inna rabbana wa ilaikal masir. Bahkan ucapan mereka sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir pun diabadikan oleh Allah.
Maka pada saat ketika itu diturunkan, la yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat wa kana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sampai akhir ayat. K285 dan 286 menghapuskan ketentuan syariat pada ayat yang ke-284. Makanya akhirnya apa yang terlintas di hati kita itu tidak langsung dihukum oleh Allah, sampai betul-betul kita mengucapkan apa yang ada di lintasan ini, dan sampai kita melakukan apa yang difikirkan oleh pikiran kita. Nah, itu baru akan dihukum oleh Allah. Menunjukkan kepada kita sayangnya Allah kepada kita. Kejujuran sama Allah itu penting, dan ini yang kalau kita hanya mengimani, kalau kita hanya menempatkan Islam itu hanya menjadi sebuah agama yang hanya menyuruh kita untuk sholat tanpa membangun quality antara kita dengan Allah, salah satunya adalah kejujuran kita untuk bercerita tentang gimana kehidupan kita di hadapan Allah, ya kita tidak akan pernah mengetahui bagaimana kita berinteraksi kepada Allah. Makanya jujur itu merupakan salah satu hal besar dalam iman. Setiap orang bisa beribadah sama Allah, tapi belum tentu setiap orang itu jujur kepada Allah dalam apa yang terjadi pada hidupnya. Ya, makanya akhirnya kita mendapati ini merupakan asbabun nuzul. Maka semenjak ayat ini turunkan 24 ini itu Allah 285 diturunkan Allah untuk kita. Maka sesungguhnya disitulah kita akhirnya mendapati apa yang terlintas di hati kita Allah ampuni. Apa yang terlintas di hati kita Allah ampuni, sampai kita mengucapkan, sampai kita melakukan, sampai kita mengeksekusi atas di pikiran kita, barulah itu nanti dieksekusi oleh Allah, dan itu merupakan bentuk rahmatnya Allah. Ya, Masya Allah ya. Makanya sebesar apapun dosa kita, jujurlah sama Allah. Karena kejujuran kita sama Allah itulah yang akan menjadikan Allah menurunkan satu persatu rahmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Pak, kalau kita kadang ingin membayangkan betapa besarnya kasih sayang Allah, coba deh kita mikir dulu ketika anak-anak kita kecil. Anak kita pas kecil Pak, seusia anak saya Noman, seusia Basamnya, ketika mereka belum mampu istinja, ada nggak orang tua rasa jijik? Bayi nggak ada. Ketika mereka ketika mereka qadaul hajat, ya kita membersihkannya tanpa merasa jijik. Itulah kekuatan rahmat orang tua kepada anak. Mereka muntah, kita rela itu muntahannya itu ke kita, walaupun dia dalam kondisi muntah, mengeluarkan kencing, mengeluarkan kotoran. Allah titipkan rahmat ke hati kita untuk tidak merasa jijik terhadap kotoran dan kencing dan muntahan anak kita. Itu kekuatan rahmat yang Allah titipkan kepada makhluk. Lah, kekuatan rahmatnya Allah untuk dirinya pada kita itu jauh lebih besar. Ya, jauh lebih sayang Allah kepada makhluknya, jauh lebih besar dari rahmatnya kita ketika tidak pernah merasa jijik dengan kotoran anak, selama kita senantiasa jujur sama Allah. Maka sesungguhnya kejujuran ini yang terkadang belum kita bangun pada proses iman kita. Kita tahu nih kita tidak bisa ini, ya sudah kita biarin aja. Lalu kita tidak pernah curhat sama Allah, tidak bisa. Curhat sama Allah, titip sama Allah. Makanya dalam satu riwayat dalam kitab At-Tadhkirah ada bapak-bapak pada zaman belum Imam Al-Qurtubi, ada seorang bapak-bapak majikan ini punya budak, dan dia itu senang kepada salah satu budaknya. Ada salah satu budak yang dia senangi karena kecantikannya, maka dia selalu mengistimewakan budak ini, dan tidaklah satu hari yang dia lewati kecuali dia itu selalu ingin bersama-sama budak ini setiap waktu. Sampai pada satu waktu sang budak itu memiliki uban di rambutnya yang dilihat sama majikannya. Majikannya mengatakan, "Loh, kamu sekarang punya uban." Lalu sang budak kaget, lalu mengatakan, "Berapa ubanku?" 2. "Tolong perlihatkan untukku." Diambilkan cermin, "Ini loh, ubanmu ada 2."
Maka pada saat itu budak itu langsung ketakutan, Pak, karena para orang soleh dulu, Pak, kalau sudah tumbuh uban itu ketakutan mereka. Karena apa? Itu peringatan dari Allah. Waja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian itu peringatan. Dan uban itu peringatan dari Allah supaya tidak ada lagi manusia. Kalau mereka mati, mereka nanti berkilah ketika disambut sama malaikat maut. Ya Allah, kenapa malaikat maut datang tanpa ngasih peringatan? Maka uban itu salah satu peringatan. Tapi maaf ya, bukan berarti yang belum punya uban tidak ada peringatan. Matinya teman antum peringatan, matinya bapak antum itu peringatan juga, batok-batok itu peringatan. Kalau di sini insya Allah 80% beruban. Maka ketika dia mengetahui uban itu, maka akhirnya budak ini tuh ketakutan. Lalu dia mengasingkan, lalu dia berkata kepada majikannya, biarkan saya pergi, biarkan saya pergi. Tapi majikan ini betul-betul berkata, saya tidak bisa menjauhkan dirimu dari diriku. Karena ibarat kata, saya ini betul-betul jatuh cinta sama kamu. Karena dalam hukum Islam boleh majikan itu menikahi budaknya. Saya ini betul-betul cinta sama kamu, saya tidak bisa pisah sama kamu. Maka sang budak, Pak, budak wanita ini, dia tahu bahwasanya yang di depannya ini memiliki kelemahan terhadap dirinya. Padahal dia sudah ingin kembali sama Allah. Ada uban. Ketika diterangkan oleh Imam Qurtubi, budak ini langsung berdoa, ya Allah, fulan majikanku ini lemah sama saya, cabutlah rasa cintanya kepada saya. Cabut ya Allah, supaya aku bisa mempersiapkan diriku balik ke untukmu. Kalau aku ini masih punya majikan yang terlalu mencintai saya tidak bisa ngapa-ngapain. Karena memang budak harus taat sama majikan. Didoakan itu menjelang asar, Pak. Malam, majikannya itu yang asalnya cinta, yang secinta-cintanya kepada budaknya, didoakan itu sama budak wanita itu. Malamnya tidak ada yang terlintas di pikirannya kecuali benci banget sama budak perempuan itu. Padahal bertahun-tahun mencintai. Masya Allah. Sampai akhirnya malam, kalau begitu besok saya jual budak perempuan itu. Dan akhirnya pada keesokan harinya dia mencari pembeli, ketemu pembeli dengan harga yang pantas. Ketika mau dijual, budak perempuan itu nangis. Loh, kamu jual saya? Lalu majikan itu berkata, lu kan ini, dan saya pingin, memang saya udah gak suka sama kamu, saya jual aja. Maka budak perempuan itu memelas, biarkan saya bebas wahai Tuhan, supaya aku bisa fokus kembali sama Allah. Perkataan itu menyentuh hati majikannya, dibebaskan. Setelah itu budak itu beribadah sepanjang sisa hidupnya kembali sama Allah. Peristiwa budak itu memberikan sebuah angin untuk menjadikan sang majikan akhirnya taubat. Ini kisah nyata disampaikan Imam Qurtubi dalam kitabnya Tadhkirah li Ahwalil Mautah. Ada nggak hubungannya surat 285 dan 285 yang kita bahas? Ada. Budak ini tahu kelemahan majikannya, dan dia tahu kelemahan dia itu kalau majikannya itu mencintai dia, menjadikan dia nggak bisa fokus sama Allah. Dia jujur sama Allah, minta sama Allah, cabut cintanya majikan ini kepada saya, dan mudah bagi Allah untuk membolak-balikan dan memberikan kekuatan. Ini loh yang kita kadang belum mampu untuk melakukan, menjujur terhadap apa yang kelemahan kita, lalu lapor kepada Allah untuk memberikan obat dan pengganti atas kelemahan kita. Itu yang terkadang belum kita kerjakan pada kehidupan iman kita. Para sahabat jujur, 284 berat ya Rasulullah. Bukan karena mereka punya sifat untuk membantah, enggak. Para sahabat itu kaum yang paling pertama ketika mengeksekusi setiap perintahnya Allah. Tapi mereka juga jujur, ini tidak kuat. Disebabkan karena kejujuran para sahabat mengatakan wala nutiquha ya Rasulullah. Ayat ini kami ya Rasulullah. Akhirnya Allah turunkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah yang akhirnya menurunkan sebuah ayat, dan ayat ini jadi keringanan untuk kita. Pak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani manusia kecuali menurut kesanggupannya. Dan kita pun merasakan akibat manis, kita merasakan manis akibat kejujuran para sahabat ketika mereka menyampaikan ayat 284 kepada Rasulullah, Pak. Coba kita bayangkan, Pak, kalau 284 ini
para sahabat tidak ngomong ayat ini berat untuk mereka. Mungkin sampai sekarang kita masih merasakan berat karena apa yang terlintas itu memang dihukum sama Allah, Pak. Tapi karena para sahabat itu jujur imannya kepada Allah, Pak. Itu diceritakan dalam satu riwayat dari Imam Ahmad yang diceritakan dari kitab dari riwayatnya Abu Hurairah di dalam kitab tafsir Al-Quran Azim. Itu menunjukkan kepada kita ini asbabun nuzulnya. Bapak berat nih punya anak. Ada anak bapak 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 3, nomor 4 tuh ujiannya bapak. Jujur aja sama Allah tiap waktu. Habis sholat, ya Allah nomor 3 dan nomor 4 ujian ya Allah. Berat banget ya Allah. Masalah sholat berjamaah di masjid saya insya Allah saya kerjakan ya Allah. Masalah sedekah saya kerjakan ya Allah. Tapi masalah anak saya 3, 4 ini saya berat ya Allah. Jujur aja sama Allah, Pak. Sebagaimana jujurnya para sahabat. Bapak merasa berat dengan sikap mungkin pasangan kita. Kita bisa mengatakan, ya Allah kalau masalah sedekah, masalah umroh, masalah ikut taklim, saya bisa ya Allah. Tapi masalah ini bermuamalah dengan pasangan ini loh, itu diuji betul olehnya. Minta sama Allah. Nanti akan turun la yukallifullahu nafsan illa wusaha menurut versi masing-masing kita yang Allah berikan untuk kita ketika Allah memberi rahmat. Itu asbabun nuzulnya. Jadi akhirnya setelah kita mengetahui asbabun nuzul ini kita ngambil pelajaran. Lah pelajarannya itu apa? Kejujuran bermuamalah terhadap Allah itu penting. Ini poin yang kedua kita bahas. Poin yang ketiga pada surat Al-Baqarah 286 setelah kita membahas tentang asbabun nuzul, sebab yang belakangnya ayat ini, yang ketiga kita bahas. Kita berdoa pada 286 adalah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kenapa yang disebut itu nasina dulu dan akhtana baru setelahnya? Kenapa ada lupa? Ada apa dengan lupa sampai kita berdoa supaya yang lupa itu dimaafkan sama Allah? Para ulama mengatakan lupa itu ada dua. Lupa yang datang dari Allah dan lupa yang datang dari syaitan. Apa itu lupa yang datang dari Allah dan apa itu lupa yang datang dari syaitan? Nah itulah yang menjadi pembahasan kita pekan berikutnya. Semoga Allah memberikan ampunan untuk kita, memberikan keberkahan untuk kita, dan semoga kita senantiasa menjadi hamba yang selalu jujur sama Allah. Punya kelemahan itu lumrah, Pak. Dan Allah tidak mengaibkan kita kalau kita punya kelemahan. Yang Allah aibkan itu adalah kalau kita punya kelemahan tapi tidak pernah terbuka sama Allah. Lalu kita merasa santai aja ketika kita memiliki kelemahan itu. Siapapun yang lemah terhadap orang tua, siapapun yang lemah terhadap laki-laki dan perempuan, siapapun yang lemah terhadap uang, siapapun yang lemah terhadap jabatan, mintalah kepada Allah kekuatan supaya Allah memberikan kita kekuatan dan ketegaran untuk mengamalkan syariat itu. Ini yang kita bisa sampaikan pada part yang kedua, khilaf dan lupa. Dari pembahasan yang kita bahas, semoga Allah memberikan petunjuk dan semoga kita mampu mengamalkan setiap untaian ilmu yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Sudah 6:30, saatnya kita melanjutkan estafet kegiatan kita yang lainnya. Semoga Allah tidak menjadikan kita lupa, karena lupa ini termasuk salah satu yang kita berdoa semoga tidak lupa. Dan sebenarnya kalau ada orang mengatakan kalau ingin tidak lupa itu simpel, Ustaz. Apa itu? Jangan mengingat. Nah itu salah satu perkataan yang tidak berilmu. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Kita buka dengan satu pertanyaan karena sudah 6:30. Tafadhol kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Masih Bapak? Satu insya Allah. Pak Ujang mana ya? Tumben Pak Ujang nggak ada. Pak Ujang sedang lupa dari Jumat ini ada kajian. Iya Bapak. Tentang pemakaian ayat-ayat suci Al-Quran
untuk berdoa. Iya. Tapi bukan dari itu Al-Baqarah yang terakhir. Iya. Ini waktu saya masih muda dulu, Ustaz, masih lingkungannya lingkungan pesantren. Jadi mohon maaf, jadi itu ada ayat di dalam surat Yusuf. Kalau nggak salah ayat kelima ya, itqala Yusufu di abihi ya abati ini ro'aitu ahada asaro kaukabah wasamsa wal qamar li sajidin. Jadi itu mimpinya Nabi Yusuf itu, Ustaz. Iya. Yang matahari dan bulan serta bintang 12 itu bersujud kepada beliau. Itu dipakai doa oleh, dan itu sarannya seorang kiai. Jadi doa itu mohon maaf agak melenceng juga. Jadi kalau kita misalnya senang sama perempuan, mohon maaf pada waktu itu masih sejak itu li sajidin. Jadi li nyebut namanya sajidin. Mohon maaf, ini apakah satu Pak Goni pernah ngamalin doa ini? Ya, dibaca semuanya, Ustaz. Enggak, Pak Goni pernah ngamalin doa ini. Itu jahiliyah, Pak. Sekarang kan sudah la yurikullahu nafsan illa usaha. Jadi sekarang sudah tidak ada kemampuan. Pada waktu itu kan masih jahiliyah ya. Mungkin ini saya tanya ya, Kalau jawabannya gitu berarti dulu pernah ngamalin gitu. Tapi jawabnya kanan kiri. Apakah itu satu kesalahan yang mutlak ataukah tidak apa-apa? Kemudian yang kedua ini agak antik juga, Ustaz, tanya saya. Masalah doa juga ya, Pak. Jadi untuk teman-teman yang berkeluarga sudah cukup lama, saya kira kalau masih baru sih setahun 2 tahun masih mesra ya, Pak ya. Insya Allah. Tapi kalau sudah enggak juga, Pak, sama saya udah tahun-tahun masih mesra. Saya ini sudah 30 tahun lebih, jadi mohon maaf ya. Kejelekan-jelekan itu selalu ada ya. Yang paling jelas itu istri itu sudah tidak seperti dulu lagi, Pak. Tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu cinta hidup sehidup semati, sekarang ini dicari kejelekan. Jadi ini gaji bulanan nggak naik-naik. Padahal tidak tahu kalau kita udah pensiun ya, Pak ya. Jadi kejelekan aja terus. Kemudian ini kelihatannya curcol, Pak. Mohon maaf, saya terus teringat apa? Ada satu hadis mengatakan di belakang kejelekan istri kamu itu ada kebaikan. Itu ayat itu, Pak. Ya, ayat apa hadis? Surat Al-Baqarah. Saya diam aja, Ustaz. Jadi begitu ada kejelekan itu diam, tapi makin lama. Karena saya diem, jadi makin lama. Jadi, mohon maaf, saya tanya kebaikan itu apa, Ustaz? Di samping kejelekan itu ada kebaikan di belakangnya. Jadi mohon maaf pertanyaannya agak nyeleneh ya, Pak ya. Jadi saya hanya mengklarifikasi, jangan sampai doa yang dulu kita amalkan itu dipakai lagi sekarang kalau itu memang salah. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan dulu semoga beliau Pak Goni nanti pulang ke rumah kondisinya baik-baik kan. Dan kita lihat pekan depan masih ngaji atau enggak. Kalau sudah enggak ngaji ada sesuatu yang terjadi. Iya. Yang pertama gini. Ayat yang tadi antum sampaikan itu adalah ayat yang menceritakan dialognya Nabi Yusuf dengan bapaknya Yakub. Itu tidak doa, Pak. Karena sesungguhnya kita kan paham dari pelajaran kita pekan lalu. Ilmu itu perlu apa? Ilmu itu perlu apa, Pak? Apakah setiap ilmu langsung bisa jadi kebenaran? Kan tidak. Ilmu itu perlu apa? Ada yang tahu? Pemahaman yang benar. Jadi kalau hanya ilmu
qala Allah wa qala Rasul, tapi tidak memiliki pemahaman yang bisa kemana-mana. Yang saya tahu bahwasanya ayat yang kelima pada surat Yusuf adalah peristiwa bagaimana seorang Yusuf itu bercerita kepada bapaknya tentang proses mimpinya yang ditakwil bahwasanya beliau itu akan menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Ada kaitannya dengan perempuan? Tidak ada di situ. Dan sesungguhnya itu dialog, dan itu bukan ayat yang terkategori sebagai ayat yang disebut dengan kategori doa. Jadi sebenarnya yang saya lihat sampai sekarang tidak betul kalau menempatkan ayat itu sebagai doa untuk meminta cinta wanita supaya wanita itu bertekuk lutut sama laki-laki yang menyebut namanya. Apalagi mengambil takwil dan mengambil interpretasinya li sajidin gitu ya. Kan nggak boleh sujud kepada seseorang makhluk. Kalau Pak Goni memang punya rasa sama seseorang, gitu, nggak usah pakai ayat itu, Pak. Sebut aja namanya langsung di hadapan Allah dan mintalah dia menjadi. Kok ketawa sih? jadi langsung aja menyebutkannya. Boleh nggak menyebutkan nama orang yang kita harapkan untuk menjadi bagian dari kehidupan kita? Bolehlah menyebutkan nama itu, boleh. Ustadz, kalau saya memilih berdoa, pilihkan yang terbaik untuk saya. Boleh, itu pun boleh, tapi menyebutkan nama juga boleh. Saya tidak mengatakan wajib. Makanya ada satu kejadian, Pak, ada 4 sahabat kecil, Pak Goni, kumpul di Hijr Ismail, di tempat, salah satu tempat yang mustajab. 4 sahabat itu adalah Abdullah bin Amru, Abdullah bin Wahb bin Zubair, dan Mus'ab bin Zubair. Maka 4-empatnya berdoa karena mereka tahu itu tempat mustajab, mereka berdoa. Yang tampil pertama kali Abdullah bin Zubair. Ya Allah, jadikanlah aku pemimpin besar kaum muslimin. Yang kedua, tampil itu Mus'ab bin Zubair. Ya Allah, jadikanlah aku ahlul ilmi dan menjadi mata air ilmu bagi orang-orang di sekitarku. Tampillah Mus'ab bin Zubair. Mus'ab bin Zubair berdoa, ya Allah, aku pingin Aisyah binti Tolha dan Sukainah, 2 wanita cantik, Pak. 2 yang disebut. Sudah dua-duanya pintar. Dari nasab yang jelas, Quraisy. Dan beliau ini, Mus'ab bin Zubair ini menyebutkan Aisyah binti Tolha jadi istriku, Sukainah jadi istriku. Setelah itu baru tampil yang keempat, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, beliau berdoa, ya Allah, saya tidak minta apapun kecuali satu, ampuni dosa-dosa saya. Waktu menjawab, Pak, Abdullah bin Zubair jadi khalifah, Urwah bin Zubair jadi ulama besar. Kita tahu ulama besar, salah satunya Urwah bin Zubair. Mus'ab bin Zubair jadi pemimpin Irak dan menikahi 2 wanita tadi. Bapak-bapak nggak usah nanya ya setelah ini itu kok 2, nggak usah bilang. Yang menjadi penting adalah bahwasanya menyebutkan nama boleh langsung aja, nggak usah pakai ayat. Apa itu tadi ayat surat Yusuf ayat yang kelima, nggak usah. Sebutkan aja langsung kepada Allah. Saya ingin mengharap dia menjadi istri saya. Sebut namanya di hadapan Allah. Nah, jadi itu lebih simpel ngena, Pak. Sesuai dengan apa yang menjadi hajat kita. Berdoa itu salah satu karakteristik dan kultur sunnah dalam berdoa itu singkat, tepat, sesuai dengan sasaran. Makanya tidak disarankan, bukan haram ya, tidak disarankan doa itu muter-muter, itu tidak disarankan, Pak. Contoh nih, pengen masuk surga, ya Allah, aku datang kepadamu, terseok-seok, tertatih-tatih, berdarah-darah, terjerumus dan terjerembab kepada dosa berkali-kali, ya Allah. Maka dengan seluruh harapan yang aku miliki, dengan sifatmu yang rahmat yang begitu luas, aku minta kepadamu surga. Boleh aja, tapi nggak disarankan. Karena yang sunnah itu apa? Allahumma inni as'alukal jannah. Ini as'aluka ridhaka wal jannah. Selesai, Pak. Ya Allah, tutupi hutangku. Selesai. Berdoa semacam itu malah lebih simpel, dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Doa itu disarankan ringkas sesuai dengan keinginan.
Kalau kita pengen curhat, silahkan. Kalau pengen curhat, syakwa namanya, tengah malam, ya Allah, saya berkali-kali bertobat tapi masih sering melakukan dosa. Itu curhat kita sama Allah, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau berdoa, simple, ringkas. Senang sama itu, sebut aja namanya. Ya Allah, semoga Pak Goni jadi suami saya, misal gitu ya. Walaupun ini agak susah terjadi dan mustajab, maka kemudian sebutkan aja namanya. Maka semacam itu yang benar. Wallah alam bisa. Yang kedua, Pak, gimana? Saya itu deg-degan jawab pertanyaan kedua. Gimana yang kedua ketika kita menghadapi kondisi mungkin keluarga gitu ya? Pertanyaannya tadi apa ya Pak Goni ya? Saya jadi lupa. Saya kayak deg-degan itu jadi lupa saya. Tadi pertanyaannya apa itu? Apa? Apa? Oh iya. Jadi gini Bapak, itulah pentingnya bagi kita untuk senantiasa meminta kebaikan dari pasangan kita itu qurrata ayun. Kebaikan, para ulama itu mengatakan tanda barokahnya kita dalam pernikahan itu, tanda barokahnya pernikahan itu yaitu ketika kita menafsirkan kembali perkataan dari Imam Ibnu Katsir, tidak ada persahabatan paling agung kecuali persahabatan antara seorang suami dan istri. Jadi dari perkataan Imam Ibnu Katsir banyak sekali para ulama-ulama hadis yang mengatakan tanda barokahnya kita di dalam pernikahan itu adalah ketika kita sudah dijadikan sebagaimana seorang sahabat seiring dengan waktu. Kecocokan fisik belum tentu menjadi kecocokan hati. Dan kecocokan hati itu merupakan kecocokan paling tinggi dalam kehidupan berumah tangga. Kecocokan hati itu tentunya tidak bisa didapatkan instan sampai kita betul-betul menjadikan istri kita sebagaimana sahabat, Pak. Makanya kalau orang itu sudah dijadikan sahabat oleh Allah, bertengkar itu tidak pernah lama. Kenapa? Ya hidup itu hampa gitu. Kalau dia sahabatnya itu sampai bertengkar. Makanya mereka akhirnya ketika sudah dijadikan sahabat, salah satunya apa? Kalau bertengkar itu tidak pernah lama. Karena tidak ada kenyamanan pada kehidupan ketika mereka merasa sahabatnya mendiamkan dirinya, kan begitu. Bagaimana kalau kita dapati istri kita pada kondisi yang tidak ideal yang kita harapkan? Ya kita mungkin harus betul-betul jujur ngakuin, Pak. Mungkin ada banyak kesalahan yang kita lakukan. Karena lebih baik kita mengakui kekurangan kita di hadapan Allah. Ya Allah, kalau memang banyak kekurangan dan kesalahan saya selama saya bersamanya, ya maafkan kesalahan saya. Yang kedua, Pak, jadikan ini menjadi media untuk ihtisab. Ihtisab itu mengharapkan balasan itu dari Allah semata. Ya, kita mengharapkan balasannya itu datang dari Allah. Kok istri saya tidak memahami saya? Ya sudah, yang kita tempatkan adalah ini ihtisab saya. Ihtisab itu apa? Medan kita mendapatkan pahala yang besar. Ada orang yang dimudahkan untuk sedekah, ada orang yang dimudahkan untuk dakwah, ada orang yang dimudahkan untuk sabar sama pasangannya, Pak. Dan mungkin Pak Goni termasuk yang Allah berikan rezekinya itu ya menguji kesabaran Pak Goni bersama dengan pasangannya. Dan juga kita harus berpikir terbalik, sebagaimana saya sedang sabar sama istri saya, bisa jadi istri saya juga lagi sabar banget menghadapi saya, supaya kita seimbang ketika menilai sesuatu. Ada nggak kebaikannya nanti Ustaz? Pasti ada. Kebaikan itu tidak selalu melulu di dunia, tapi kebaikan itu akan menjadi perkara kebaikan nanti di akhirat. Ada kisah Pak Ibnu Umar. Ibnu Umar itu pernah jengkel kepada istrinya, marah kepada istrinya. Lalu dia meninggalkan istrinya di dalam rumah. Lalu dia pergi ke Masjid Nabawi. Dia pergi ke Masjid Nabawi untuk menenangkan dirinya. Maka ketika beliau sudah di masjid, maka beliau mendapati satu ayat pada surat An-Nisa 19.
Bisa jadi apa yang fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihinna khairan katsiran. Bisa jadi apa yang kamu benci dari istrimu, tetapi Allah memberikan kepadamu banyak kebaikan yang tidak kamu sadari. Surat An-Nisa 19 ini seakan-akan merupakan ayat yang baru didengarkan oleh Ibnu Umar. Langsung beliau balik, langsung dia mencoba untuk mengalah kepada istrinya. Saya tahu istri saya punya kekurangan, tapi saya akan menghadapinya dengan kesabaran. Allah memberikan kepadanya Pak seorang putra yang jadi ulama besar, namanya Salim. Dan itu salah satunya buah dari kesabaran beliau menghadapi pasangan. Menghadapi pasangan itulah yang menjadikan kita paham pasti ada kebaikannya. Ya bagaimanapun kekurangan pasangan kita Pak, mungkin kita masih punya sisi-sisi kebaikan yang kita bisa ingat dari pasangan kita. Mungkin misalkan kita lihat lagi jengkel sama istri kita, bukankah dia yang melahirkan anak kita, yang telah bersusah payah melahirkan anak, dan anak itu apapun kondisinya, anak itu menyenangkan saya dulu di waktu anak-anak kecil sampai besar. Bukankah kekurangan istri kita juga kita harus ingat, orang yang paling setia mendoakan kita itu adalah istri kita nanti kalau kita sudah meninggal. Misal Pak Goni, saya atau Pak Goni meninggal, bapak-bapak di sini tuh ingat kita berapa lama sih? 3 hari, 4 hari, 5 hari, paling mentok 3 hari. Mendoakan pun cuma 1 kali mungkin, atau 2 kali, 3 kali di hari pertama kita meninggal. Setelah itu bapak-bapak ini akan kembali kepada aktivitas mereka masing-masing dengan masalah dan problematika yang mereka hadapi. Tapi siapa yang paling mendoakan? Istri kita Pak. Dan banyak istri baru menyadari kebaikan suaminya itu ya ketika meninggal. Ya nggak perlu sampai Pak Ngoni meninggal dulu, nggak juga. Artinya selalu ada sisi plus yang bisa kita hadirkan untuk kita membolak-balikkan satu masalah. Makanya ibu saya dulu itu nasihatnya bagus banget, dia ngomong, nah nek kamu dapat masalah, dibolak-balik masalahnya, dibolak-balik, dibolak-balik aja. Oh kalau begini kan begini, kalau begini kan begini, dibolak-balik namanya dalam bahasa Jawa. Kalau kita pandai membolak-balik, oh dari sini, oh mungkin dia begini, oh nanti dapatnya begini, itu membuat kita lebih tenang. Tidak bisa langsung menyembuhkan, hilang langsung kita cinta banget sama pasangan kita, ya enggak juga Pak. Tapi disitulah arti kita bersabar kepada pasangan, karena bersabar kepada pasangan tidak pernah gagal memberikan keberkahan. Makanya saya kalau disuruh untuk menyampaikan nasihat pernikahan itu ada kata-kata yang menjadi nasihat untuk saya. Pernikahan itu tidak menjanjikan kepuasan. Pernikahan itu tidak menjanjikan kepuasan, tapi pasti memberikan keberkahan. Kalau kita nikah puas, tidak bisa puas Pak. Pak Goni lahir di keluarga dengan latar belakang yang sangat berbeda dengan istri, ya atau tidak? Keinginannya beda, maunya juga beda. Maka sesungguhnya pasti nggak puas. Tapi kalau kita mengharapkan keberkahan, pasti dapat. Maka kalau bapak tadi mengatakan istri dikasih nafkah, merasa belum cukup padahal kita sudah tua, ya coba dibolak-balik Pak. Maka bapak masih bisa bersyukur. Istrinya bapak minta sama Pak Goni, coba minta sama tetangga, kan jadi rumit. Berarti dia masih percaya sama Pak Goni itu bisa nyari rezeki. Oh dia nyari, mintanya sama saya, iya. Daripada dia minta sama tetangga kan jadi runyam masalah. Dan itu mungkin juga harus difahami. Bukankah apa yang kita berikan kepada istri adalah bentuk sedekah yang terbaik kan? Gitu. Kalaupun dia ternyata belum cukup, tinggal bapak setiap ngasih minta sama Allah jujur. Ya Allah, saya ini kok berat ya sama istri ini. Tolong saya ya Allah. Sebagaimana yang tadi kita pelajari. Paham Pak Gani? Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita. Tidak usah ada pertanyaan yang kedua dan ketiga, nanti banyak curcol-curcol yang lainnya. Semoga Allah memberikan kebaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.